Dor, hai guys, kita kemarin udah membahas 12 tokoh Golkar di Kabinet Merah Putih beserta harta kekayaannya. Di video ini kita gantian akan membahas Partai Gerindra yang mengirimkan 15 tokoh yang menjadi menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih. Memang secara kuantitas jumlah orang dari Partai Gerindra ini lebih banyak daripada jumlah tokoh yang dikirim Partai Golkar. Tapi komposisi menteri yang didapat oleh Partai Golkar lebih banyak dibanding Partai Gerindra, yaitu 8 berbanding 6. Oke, jadi di sini kita juga akan membahas siapa saja 15 tokoh di Kabinet Merah Putih yang berasal dari Partai Gerindra beserta harta kekayaan mereka. Langsung kita mulai. Tapi seperti biasa disclaimer dulu ya. Harta kekayaan yang ditampilkan di sini bersumber dari situs ilhkpn.kpk.go.id di bawah naungan KPK. Jadi, jika terdapat kesalahan input atau kesalahan informasi, itu di luar tanggung jawab admin ya. Lalu yang kedua, video ini dibuat hanya untuk memberi informasi dan edukasi kepada masyarakat luas, tanpa ada tendensi apapun yang terkandung di dalamnya. Yuk, langsung kita mulai dari daftar yang pertama. Pak Prasetyo Hadi sebagai Menteri Sekretaris Negara. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 24 April tahun 2024 untuk jenis laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Total harta kekayaan beliau adalah 7 miliar 109 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 3,3 miliar, alat transportasi dan mesin 959 juta, kas dan setara kas 2,8 miliar, dan beliau tidak mempunyai hutang. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 7 miliar 109 juta rupiah. Daftar berikutnya adalah Pak Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 27 Mei tahun 2024. Untuk jenis laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Total harta kekayaan beliau adalah 10 miliar 994 juta 176.184 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 8,5 miliar, alat transportasi dan mesin 1,5 miliar, kas dan setara kas 930 juta, dan beliau tidak mempunyai hutang. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 10 miliar 994 juta 176.184 rupiah. Daftar berikutnya adalah Pak Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 15 Maret tahun 2024 untuk jenis laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Total harta kekayaan beliau adalah 22 miliar 899 juta 840.099 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 9,3 miliar, alat transportasi dan mesin 425 juta, surat berharga 11,4 miliar, kas dan setara kas 2,1 miliar, sehingga subtotal harta kekayaan beliau adalah 23,3 miliar. Dan beliau memiliki hutang sebesar 485 juta rupiah. Jadi total harta kekayaan beliau setelah dipotong hutang adalah 22 miliar 899 juta 840.099 rupiah. Daftar berikutnya adalah Pak Fadly John sebagai Menteri Kebudayaan. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 11 September tahun 2024 untuk jenis laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Total harta kekayaan beliau adalah 34 miliar 933 juta 909.613 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 17,7 miliar, alat transportasi dan mesin 1,2 miliar, harta bergerak lainnya 9 miliar, surat berharga 6,4 miliar, kas dan setara kas 5,9 miliar, sehingga subtotal harta kekayaan beliau adalah 40 miliar rupiah.
Tapi beliau memiliki hutang sebesar 5,4 miliar. Jadi total harta kekayaan beliau setelah dipotong hutang adalah 34 miliar 933 juta 909.613 rupiah. Daftar berikutnya adalah Pak Marwarar Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 29 April tahun 2020 untuk jenis laporan periodik tahun 2019. Saat beliau menjadi anggota DPR RI periode 2014 sampai 2019 dari Partai PDIP ya. Total harta kekayaan beliau adalah 85 miliar 803 juta 512.722 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 74,4 miliar, alat transportasi dan mesin 1,1 miliar, harta bergerak lainnya 7,4 miliar, surat berharga 11 miliar, kas dan setara kas 19,9 miliar, harta lainnya 5,5 miliar. Sehingga subtotal harta kekayaan beliau adalah 119 miliar. Tapi beliau memiliki hutang sebesar 33,7 miliar rupiah. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 85 miliar 803 juta 512.722 rupiah. Dan kalau kita perhatikan laporan terakhir beliau di tahun 2020, kita belum tahu laporan harta kekayaan terakhir beliau. Nanti kita akan ketahui kalau beliau sudah melaporkan harta kekayaan terbarunya ya, apakah sudah naik jauh dari nominal yang saat ini disebut atau justru turun. Kita tunggu saja laporan harta kekayaan terbaru beliau. Daftar selanjutnya adalah Pak Rahmat Pambudi sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 22 Juli tahun 2003 saat menjabat sebagai staf ahli Menteri Pertanian bidang hubungan antar lembaga. Jadi laporan harta kekayaan beliau sudah sangat lama ya, yang terakhir ini pada tahun 2003. Dan sambil menunggu laporan harta kekayaan terbaru beliau, kita akan melihat LHKPN beliau yang ini. Total harta kekayaan beliau adalah 9 miliar 856 juta 552.540 rupiah dan 216.874 US dollar. Dengan rincian sebagai berikut. Harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai 3,3 miliar. Lalu harta bergerak berupa alat transportasi senilai 755 juta, logam mulia, batu mulia, barang-barang seni, barang-barang antik senilai 181 juta. Peternakan, perikanan, perkebunan dan seterusnya senilai 700 juta. Harta bergerak lainnya 280 juta. Surat berharga 5,4 miliar. Giro dan setara kas lainnya 1,5 miliar dan 216.000 US dollar. Piutang 1,2 miliar, sehingga total harta kekayaan beliau adalah 13,4 miliar dan 216.000 US dollar. Beliau memiliki hutang sebesar 3,6 miliar. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 9 miliar 856 juta 552.540 rupiah dan 216.874 US dollar. Daftar berikutnya adalah Pak Muhammad Syafi'i sebagai Wakil Menteri Agama. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 24 Maret tahun 2022 untuk jenis laporan periodik tahun 2021 saat beliau menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Total harta kekayaan beliau adalah 4 miliar 82 juta 963.712 rupiah. Dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 2,8 miliar, alat transportasi dan mesin 888 juta, harta bergerak lainnya 365 juta, kas dan setara kas 133 juta, sehingga subtotal harta kekayaan beliau adalah 4,2 miliar. Tapi beliau memiliki hutang sebesar 150 juta rupiah. Jadi total harta kekayaan beliau setelah dipotong hutang adalah 4 miliar 82 juta 963.712 rupiah.
Daftar berikutnya adalah Pak Immanuel Ebenezer Gerungan atau lebih dikenal sebagai Bang Noel ya. Beliau akan menjabat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Laporan harta kekayaan terakhir beliau adalah pada tanggal 21 Maret tahun 2022 untuk jenis laporan periodik tahun 2021 saat beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra BUMN ya. Total harta kekayaan beliau adalah 4.840.260.877 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 3,9 miliar, alat transportasi dan mesin 606 juta, harta bergerak lainnya 109 juta, kas dan setara kas 224 juta, dan beliau tidak mempunyai hutang. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 4.840.260.877 rupiah. Daftar berikutnya adalah Pak Ahmad Riza Patria sebagai Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 24 Maret tahun 2022 untuk jenis laporan periodik tahun 2021 saat beliau menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Total harta kekayaan beliau adalah 22.055.620.165 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 18,6 miliar, alat transportasi dan mesin 755 juta, harta bergerak lainnya 506 juta, kas dan setara kas 1,1 miliar, harta lainnya 1 miliar, sehingga subtotal harta kekayaan beliau adalah 22.077 juta. Dan beliau memiliki hutang sebesar 21,7 juta rupiah. Jadi total harta kekayaan beliau adalah 22.055.620.165 rupiah. Daftar selanjutnya adalah Pak Helvi Yuni Moraza sebagai Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Beliau terakhir melaporkan harta kekayaannya pada tanggal 3 Maret tahun 2024 untuk jenis laporan periodik tahun 2023 saat beliau menjabat sebagai Komisaris BUMN PT Land Industri. Total harta kekayaan beliau adalah 8.490.751.067 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Tanah dan bangunan 3,8 miliar, alat transportasi dan mesin 4,4 miliar, harta bergerak lainnya 815 juta, kas dan setara kas 4 miliar, sehingga subtotal harta kekayaan beliau adalah 13,1 miliar rupiah. Tapi beliau memiliki hutang sebesar 4,7 miliar. Jadi total harta kekayaan beliau setelah dipotong hutang adalah 8 miliar 490 juta 751.067 rupiah. Daftar berikutnya sampai daftar terakhir adalah daftar wakil menteri dari Partai Gerindra yang belum melaporkan LHKPN-nya. Nama-nama ini tetap perlu diberi tahu kepada kalian untuk informasi ya. Yang ke-11 ada Pak Thomas Jiwandono yang akan menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Beliau belum melaporkan harta kekayaan ke LHKPN karena memang beliau belum pernah menduduki jabatan di pemerintahan ya maupun di BUMN. Daftar ke-12 ada Pak Angga Raka Prabowo yang menjadi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. Alasan beliau belum mendaftarkan laporan harta kekayaannya sama ya seperti Pak Thomas, belum pernah menduduki jabatan sebagai petinggi negara maupun pejabat di BUMN. Daftar ke-13 adalah Pak Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian dengan alasan yang sama juga. Lalu yang ke-14 adalah Pak Ferry Juliantoro sebagai Wakil Menteri Koperasi. Beliau juga belum tercatat melaporkan LHKPN-nya ya. Lalu yang terakhir adalah Pak Taufik Hidayat sebagai Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga. Beliau juga belum tercatat melaporkan LHKPN karena memang belum mengharuskan melaporkan ya. Mungkin nanti di awal tahun 2025 para wakil menteri yang belum melaporkan akan melaporkan LHKPN-nya ke KPK. Oke, jadi gitu aja buat video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Gue minta maaf kalau ada salah-salah kata dan salah dalam penyebutan nama.
See you guys.